Baiklah, untuk perdana, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan umum. Sudah siap? Ayo kita mulai soal pertama. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesehatan umum. Soal yang pertama, kekebalan tubuh atau imunitas yang diperoleh seorang pasien setelah menderita cacar air merupakan A. Kekebalan keturunan, B. Kekebalan pasif alami, C. Kekebalan zoonosis, D. Kekebalan aktif alami, E. Kekebalan luar. Ini jawabannya adalah D, di mana kekebalan aktif alami merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh seseorang setelah sembuh dari serangan suatu penyakit sehingga menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Kita lanjut soal nomor 2. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat peroral dan obat topikal. Maksud obat topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah pena. Jawabannya adalah B. Obat topikal adalah obat salep, krim, dan diterapkan pada kulit. Soal selanjutnya, nomor 3. Guna mewujudkan Indonesia sehat, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 15 November 2016 menginisiasi Germas. Germas merupakan kepanjangan dari A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, B. Garda Keluarga Menjadi Sehat, C. Generasi Emas atau Golden Generation, D. Gerakan Partisipasi Masyarakat, E. Gerakan Eradikasi Masalah Kesehatan. Jawabannya adalah benar A. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 4. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor berikut kecuali A. CO2, B. Dioksin, C. NOx, D. HC, E. BB. Jawabannya adalah B. Polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor antara lain karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon atau HC, sulfur dioksida atau SO2, timah hitam atau PB, dan karbon dioksida atau CO2. Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Kemauan yang ikhlas untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap merupakan definisi dari dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu A. Reliability, B. Responsif, C. Empati, D. Assurance, E. Tangible. Jawabannya adalah responsif. Dimensi ini dimasukkan ke dalam kemampuan seorang petugas tenaga kesehatan dalam menolong pelanggan dan kesiapannya melayani sesuai prosedur dan bisa memenuhi harapan pelanggan. Baiklah, kita lanjut soal nomor 6. Sereptalmia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan A. Vitamin C, B. Vitamin D, C. Vitamin A, D. Vitamin K, E. Vitamin E. Jawabannya adalah benar, vitamin A. Sereptalmia adalah penyakit mata akibat kekurangan vitamin A yang ditandai dengan mata kering. Tanpa pengobatan, penyakit ini cenderung berkembang semakin parah seiring berjalannya waktu, bahkan hingga menyebabkan kerusakan serius pada kornea mata. Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Arteriosklerosis terjadi karena A. Gangguan metabolisme glukosa, B. Penyimpangan metabolisme karbohidrat, C. Gangguan metabolisme protein,
D. Gangguan metabolisme kalsium. E. Penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Jawabannya adalah E. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kita lanjut soal selanjutnya, soal nomor 8. Konsep penyebab terjadinya penyakit dalam epidemiologi adalah sebagai berikut, kecuali A. Peran penjamu, B. Fisiologi, C. Agen atau organisme penyebab penyakit, D. Keadaan lingkungan yang membutuhkan penyakit untuk berkembang pesat, bertahan, dan menyebar, E. Permasalahan yang berkaitan dengan waktu. Jawabannya adalah B. Fisiologi. Di mana terdapat 4 faktor yang berkontribusi terhadap gejala terjadinya suatu penyakit. Yang pertama adalah peran penjamu, yang kedua adalah agen atau organisme, yang ketiga keadaan lingkungan, dan terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan waktu. Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya, nomor 9. Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi di atas merupakan definisi sehat menurut A. Presiden Communication of Health Net of Nation State, B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Kesehatan, C. WHO, D. Pengertian sehat secara luas, E. Salah semua. Jawabannya adalah C. Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit dan kelemahan saja. Baiklah, kita lanjut soal terakhir. Sampah juga dapat mempengaruhi mutu air tanah. Untuk menghindari kontaminasi sampah pada air tanah, bagaimana cara pengolahannya? A. Sievek pit, B. Cast pool, C. Compositing, D. Septic tank, E. Bakar. Jawabannya adalah compositing. Pada prinsipnya, teknologi pengomposan adalah suatu sebagai sampah yang tak layak lapuk seperti kaca, plastik, besi, dan bongkahan beton disisihkan. Selanjutnya sampah dihancur leburkan menggunakan mesin khusus sampai lumat agar proses pembusukan oleh mikroorganisme dapat berjalan dengan baik. Demikian soal terakhir kita. Semoga pembahasan soal pada materi kesehatan umum ini dapat menambah wawasan teman-teman untuk persiapan SKB. Sampai jumpa untuk video selanjutnya, dan jika ada komen atau saran untuk video ini selanjutnya, silahkan komen di bawah ini. Assalamualaikum.